Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan memulai mengkaji tafsir ayat per ayat. Kita akan mempelajari tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Kita akan awali dari surat Al-Fatihah, kemudian juz 30 dan seterusnya insyaallah. Namun pada pagi hari ini kita akan mengawalinya dengan muqaddimah, pendahuluan sebelum memasuki kajian tafsir ayat per ayat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasannya membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Membaca Al-Quran itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, "Utlu ma uhiya ilaik." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata perintah utlu, bacalah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Di hari tersebut jamaah, ada yang Allah Ta'ala izinkan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Di antaranya adalah Al-Quran. Alangkah bahagianya seseorang ketika dia di kondisi sangat berat, kondisi sangat susah, dia tidak tahu bakalan selamat atau tidak. Ternyata Al-Quran yang selama ini ia baca menolong dia atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memerintahkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan keutamaan yang dimana keutamaan tersebut menjadikan seseorang lebih semangat membaca Al-Quran. Jadi beliau SAW bukan hanya memerintahkan baca Al-Quran, namun Nabi SAW juga menyampaikan apa sih yang didapat oleh orang yang rajin membaca Al-Quran. Di antaranya sabda Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Akan dikatakan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan teruslah naik derajatmu di surga. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu sebanding dengan ayat yang kamu baca. Jadi semakin orang itu banyak baca Al-Quran, akan semakin tinggi derajatnya di surga. Semakin dia jarang membaca Al-Quran, maka akan semakin rendah derajatnya di surga. Maka ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa jamaah, yang dimana
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tinggi rendahnya derajat surga diantaranya dipengaruhi oleh banyak sedikitnya membaca Al-Quran. Dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan dari membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran tok itu sudah cukup? Sudah belum? Apakah membaca Al-Quran tok itu sudah cukup? Jawabannya, belum. Membaca Al-Quran tok itu belum cukup. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk apa? Dibaca. Saya akan sebutkan beberapa alasan kenapa sih kita itu perlu memahami isi Al-Quran. Kenapa sih kita itu enggak mencukupkan diri hanya membaca saja? Kenapa? Saya akan sebutkan beberapa alasan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sebutkan satu alasan. Kenapa kita perlu memahami isi Al-Quran. Kenapa kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran? Kenapa kita tidak mencukupkan diri membaca Al-Quran? Jawabannya yang pertama adalah karena memahami Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran ini adalah perintah Allah. Jadi kenapa kita perlu mempelajari tafsir? Jawabannya yang pertama adalah karena ini perintah Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Dalilnya adalah Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, Afala yatadabbarunal Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mentadaburi, menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka itu sudah terkunci? Jadi kata Allah, mengapa mereka tidak mentadaburi, menghayati Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Jadi pertanyaan Allah di sini jamaah adalah pertanyaan untuk menjelekkan. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka itu kok tidak mau mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Am ala qulubin aqfaluha. Mereka tidak mau menghayati Al-Quran itu apakah karena hati mereka telah terkunci. Jadi bisa jadi na'udzubillah jamaah. Ketika seseorang dia tidak mau menghayati isi Al-Quran, mentadaburi isi Al-Quran, bisa jadi itu adalah di antara tanda bahwasannya hatinya telah terkunci. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini menunjukkan jamaah perintah dari Allah Ta'ala untuk kita mentadaburi isi Al-Quran. Dan kita tidak bisa mentadaburi isi Al-Quran kecuali kalau seandainya kita faham apanya? Maknanya. Kita faham artinya. Bagaimana kita bisa mentadaburi, bisa menghayati kalau seandainya kita tidak faham apanya? Artinya. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, liyadabbaru ayatihi, agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah dalam sebuah hadis yang kita semua sering mendengarnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat Al-Quran. Apakah cukup membaca ayat Al-Quran? Jawabannya tidak. Kata Nabi SAW, wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari kandungan isi Al-Quran. Jadi syarat yang pertama adalah membaca Al-Quran. Syarat yang kedua adalah mempelajari apanya? Isinya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mempelajari tafsir Al-Quran. Baru apabila mereka menggabungkan antara membaca Al-Quran, kemudian membacanya di masjid, kemudian mereka berusaha memahami isi Al-Quran, Nabi SAW menyebutkan apa yang akan mereka peroleh. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan.
Wa ghasyiyathumur rahmah. Yang kedua, mereka akan mendapatkan apa? Rahmat. Wa hafathumul malaikah. Mereka akan diliputi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala akan menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. 4 keutamaan ini jamaah, dapat sakinah, ketenangan, dapat rahmat, kemudian diliputi malaikat, kemudian ditambah lagi namanya akan disebut oleh Allah Ta'ala. Itu syaratnya. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua adalah memahami isi Al-Quran. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya memahami isi Al-Quran itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai jamaah, dahulu para sahabat Nabi, itu kalau mereka belajar Al-Quran, tidak berpindah setelah mempelajari 10 ayat, tidak berpindah ke ayat 11, kecuali mereka sudah memahami isinya dan mengamalkan. Jadi belajar 10 ayat, fahami artinya, fahami maknanya, fahami tafsirnya, kemudian amalkan apa yang sudah dipelajari, baru mereka pindah ke ayat berikutnya. Ini menunjukkan jamaah betapa para sahabat Nabi SAW mereka sangat perhatian dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya, namun juga memahaminya dan juga mengamalkannya. Sebagaimana penuturan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau ini menghafal Al-Quran atau menghafal surat Al-Baqarah itu waktunya sampai 8 tahun. Jadi untuk menghafal surat Al-Baqarah, Ibnu Umar sampai butuh waktu berapa? 8 tahun. Padahal kalau seandainya surat Al-Baqarah yang kurang lebih 2,5 juz ini, kalau seandainya di pondok-pondok tahfidz, mungkin 2 pekan sampai 1 bulan sudah selesai. Tapi Ibnu Umar menghafalnya sampai berapa tahun? 8 tahun. Pertanyaannya, apakah karena Ibnu Umar itu enggak cerdas? Maka jawabannya tentu Ibnu Umar cerdas. Namun kenapa kok sampai waktunya lama sekali? Jawabannya adalah tadi, Ibnu Umar itu menghafal ayatnya, memahami maknanya, plus mengamalkan isinya. Inilah yang menjadikan ilmu mereka jamaah, ilmu yang penuh dengan berkah. Bahkan kalau seandainya kita baca perjalanan ahli tafsir di dalam mempelajari tafsir Al-Quran jamaah, kita akan dapati kisah-kisah yang sangat luar biasa. Di antaranya ada seorang tabi'in yang dia jamaah rela untuk berjalan dari satu negara ke negara yang lain. Ada seorang tabi'in namanya Masruq. Dia berpindah dari satu negara ke negara yang lain hanya untuk mempelajari 1 ayat Al-Quran. 1 ayat Al-Quran maknanya apa? Dia berpindah dari ke Basra, kemudian dari Basra ke Syam. Itu ribuan kilometer. Hanya untuk mempelajari berapa ayat? 1 ayat. Kalau kita tidak perlu berpindah dari satu negara ke negara, cukup dari satu RT ke RT yang lain saja, insya Allah sudah bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Ini muqaddimah yang pertama jamaah. Intinya, kenapa kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran? Karena mempelajari tafsir Al-Quran adalah perintah dari apa? Dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.